salam cinta satu perjuangan hidup mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya yang ada dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada video kali ini bertemu lagi bersama saya untuk menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia. Yang kali ini pada pertemuan ke-11, yaitu tentang kinerja pengukuran kinerja sektor publik. Baik, jadi slide yang pertama itu ada sistem pengukuran kinerja sektor publik, yaitu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Jadi di sini maksudnya itu diukur melalui alat ukur finansial dan non finansial. Jadi alat ukur finansial itu maksudnya adalah memberikan suatu sistematika baik dalam bentuk kinerjanya maupun pencapaiannya, kondisinya, keadaannya gitu loh. Nah, diukurlah di sana dalam bentuk finansial dan non finansial seperti hari kerjanya, lemburnya gitu, hari liburnya, dan itu dicatat juga dan diukur juga dalam strategi non finansial itu sendiri gitu. Baik, selanjutnya ada maksud pengukuran kinerja sektor publik itu adalah satu, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ya, perlu memperbaiki kinerja pemerintah. Kan kita tahu sekarang ini banyak sekali program kinerja pemerintah yang sangat kacau menurut saya gitu. Karena di saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan anggapan masyarakat. Contohnya saja dalam kasus keuangan, dalam kasus sosialnya, dalam kasus organisasinya, itu banyak sekali hambatan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat gitu loh. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan masyarakat, namun lebih mementingkan diri sendiri gitu loh. Jadi di sini yang pertama ini untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Selanjutnya ada untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ya, benar juga, pengalokasian sumber daya manusia ditinjau dari aspek-aspek dan dasar-dasar ketika seseorang mampu memiliki pengetahuan lebih baik gitu loh. Maka pengalokasian sumber daya ini juga dibutuhkan dan pembuatan keputusan perlu ditinjau lebih baik lagi gitu. Yang ketiga itu ada mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Ya, dalam sistem pemerintahan yang diperlukan itu memang komunikasi, yang mana komunikasi itu saling berhubungan gitu loh, dalam satu aspek ke aspek lain. Contoh nih, di setiap perusahaan memiliki kewenangan. Kewenangan ini memiliki tingkat dan pertingkat. Jadi antara atasan dan bawahan memiliki komunikasi yang lebih baik sehingga disinilah ada tanggung jawab antara atasan dan juga bawahannya tadi, memiliki tugas dan fungsinya masing-masing gitu loh, untuk memperbaiki komunikasi kelembagaan itu sendiri gitu. Selanjutnya ada tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama itu mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian goal governance. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Nah, itulah ada 4 tujuan dari pengukuran kinerja. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja. Baik, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
manajemen itu sendiri. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja, ya, arah. Yang ketiga itu untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Jadi di sini manfaat pengukuran kinerja ada 4 IP. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja juga. Ya, selanjutnya sebagai komunikasi antara bawahan dan pimpinan yang tadi saya jelaskan. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang ketujuh itu membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif gitu. Selanjutnya ada informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada informasi finansial, yaitu penilaian laporan kerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan gitu loh. Selanjutnya ada analisis varians, berfokus pada varians pendapatan dan juga varians pengeluaran. Jadi kalau kita pahami dengan varians pendapatan ini, bagaimana dalam pendapatan dalam informasi finansial itu apakah telah memenuhi syarat gitu, dan juga telah terakomodasi dengan pihak-pihak yang tertentu. Dan ada varians pengeluaran juga, ditinjau bagaimana keseluruhannya, diukur di aspek dan dilihat bagaimanakah dalam satu kerja itu, satu tahun kerja itu, bagaimanakah hasil yang didapat, dan dikeluarkanlah bagaimana ketika orang tersebut memiliki pengeluaran yang baik gitu loh. Ya, maka dia dikeluarkanlah pengeluaran dalam sistem finansial. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukanlah identifikasi sumber penyebab terjadinya varians itu sendiri. Selanjutnya ada informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Kedua itu informasi non fasial, ya. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan adalah Balanced Scorecard, yaitu pengukuran kinerja berdasarkan aspek non finansial dan juga finansial itu. Selanjutnya ada 4 aspek Balanced Scorecard. Yang pertama itu perspektif finansial atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspektif. Selanjutnya ada perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi. Yang ketiga itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspektif. Selanjutnya ada variabel kunci, adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Ya, variabel kunci itu ibaratkan sebagai rumah gitu loh. Rumah itu memiliki kuncinya masing-masing. Kunci kamar ada, kunci WC juga ada, kunci ruangan di ruang tamu itu juga ada gitu. Nah, kalau kita berikan pendekatan dengan contoh yang tadi, maka mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya kesuksesan dalam organisasi gitu. Maksudnya di sini itu dititik fokuskan kepada apa sih penyebab kesuksesan dalam organisasi. Apakah itu dalam kegiatannya, apakah itu dalam perspektif melakukan suatu kegiatan yang bersifat publik gitu. Jadi di sini faktor-faktornya itu memiliki
kesuksesan itu sendiri dengan kemampuan dalam berorganisasi juga gitu. Selanjutnya ada mekanisme penentuan indikator kinerja, yaitu membutuhkan pertama sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga kompetensi teknis dan profesionalisme. 4 mekanisme dan ekonomi pasar. Yang kelima itu mekanisme sumber daya manusia. Nah, itulah ada 5 mekanisme penentuan indikator kinerja yang paling baik, yang paling bagus juga dilakukan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah maupun provinsi juga. Selanjutnya ada kriteria pokok manajemen publik. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas, yang keempat transparan, dan yang kelima akuntabilitas publik. Selanjutnya ada indikator kinerja yang ideal, harus terkait pada efisiensi, biaya, dan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya indikator value for money, artinya indikator alokasi biaya dan indikator kualitas pelayanan. Selanjutnya ada indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya ada estimasi indikator kinerja. Itu ada kinerja tahun lalu, expert judgment, trend, regresi. Nah, itu merupakan hasil kebijakan yang ada 3. Yang pertama itu keluaran, akibat, dan dampak itu sendiri. Jadi dari hasil kebijakan 3 itu dapat kita pahami keluarannya itu memiliki pengeluaran yang bersifat publik juga, dengan adanya sistem dan kinerja yang telah dilakukan pegawai untuk memuaskan suatu sistem dalam pemerintahan gitu. Maka adalah namanya pengeluaran tadi. Yang ketiga akibat. Akibatnya yang ditimbulkan itu bisa kepada publik, bisa juga bersifat privat juga, ataupun dalam organisasi itu. Nah, akibatnya mereka terjadilah kesenjangan, bisa jadi kesenjangan dalam dampak itu tadi gitu. Baik, itulah hasil dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dari apa yang saya sampaikan, saya cuma manusia biasa dan selalu mencoba untuk mau berusaha. Dan sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.